Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah yang mana pada hari ini kita masih diberikan kesempatan, kesehatan, rahmat serta taufiknya sehingga kita pada hari ini masih dapat bertemu di layar kaca ini dalam rangka bedah Buletin Kafah edisi 177 tanggal 8 Jumadil Akhir 1442 Hijriah atau bertepatan dengan tanggal 22 Januari 2021 Masehi, dengan mengangkat tema akar penyebab bencana dan solusinya. Ragam bencana menerpa sebagian wilayah negeri awal tahun 2021 ini. Pada tanggal 9 Januari terjadi bencana longsor di Sumedang. Akibatnya, 38 orang meninggal, 29 rumah rusak dan ribuan orang mengungsi. Pada Rabu, tanggal 13 Januari, bencana banjir terjadi di Kalimantan Selatan. Menurut Lapan, sebanyak 13 kabupaten kota terdampak. Akibatnya 15 orang meninggal, sekitar 112.709 orang mengungsi. Selain Kalimantan Selatan, pada Sabtu 16 Januari, banjir dan longsor terjadi di Manado, Sulawesi Utara. Banjir juga terjadi di Kabupaten Lamongan dan juga Sidoarjo, Jawa Timur. Kabupaten Pide, Aceh, hingga kota Cirebon, Jawa Barat. Paling terakhir Selasa 19 Januari, banjir terjadi di kawasan Puncak Bogor. Selain banjir, juga terjadi gempa bumi di Mamuju dan Majene pada Kamis, tanggal 14 Januari 2021. Akibatnya, 88 orang meninggal per Selasa, tanggal 19 Januari berdasarkan pencatatan Basarnas Makassar. Selain itu, menurut data BNPB, hingga Senin, tanggal 8 Januari, sebanyak 253 orang mengalami luka berat, 679 orang luka ringan, dan sebanyak 19.435 orang mengungsi. Bencana lain adalah gunung meletus. Gunung Semeru di Jawa Timur mengeluarkan awan panas guguran atau APG dengan jarak luncur kurang lebih 4, km. Pada Sabtu tanggal 16 Januari pukul 17.24 WIB. Pada Senin tanggal 18 Januari, Gunung Merapi di perbatasan Jawa Tengah dan Yogyakarta juga kembali mengeluarkan awan panas guguran. Ridho dan sabar. Berbagai bencana ataupun musibah tentu merupakan ketetapan atau qada Allah Subhanahu wa taala atau Bah ayat 51. Tak mungkin ditolak atau dicegah. Sebagai ketetapan qadanya, musibah itu harus dilakoni dengan lapang dada, ridha, tawakal, dan istirja, atau mengembalikan semuanya kepada Allah Subhanahu wa taala serta sabar. Al-Baqarah ayat 155 sampai dengan 157. Orang berakal akan menjadikan sikap sabar sebagai pilihan dalam menyikapi bencana atau musibah. Ia meyakini bahwa sebagai manusia ia tidak mampu menolak qada Allah Subhanahu wa taala. Karena itu dia wajib menerima qada dan takdir Allah Subhanahu wa taala. Tentu dosa-dosa terhapus dari orang-orang yang tertimpa musibah jika menyikapi musibah itu dengan keridhaan dan kesabaran. Manusia itu lemah. Aneka bencana terjadi menunjukkan betapa lemahnya manusia. Betapa manusia membutuhkan pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Betapa tidak layaknya manusia bersikap membangkang terhadap ketentuannya, bermaksiat, serta berani mencampakkan petunjuknya dan aturan Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. A'amintum man fis samaa'i ay yarsifa bikumul arda fa iza hiya tamur. Sudah merasa amankah kamu bahwa Dia yang di langit tidak akan membuat kamu ditelan bumi ketika tiba-tiba ia terguncang? Al-Mulk ayat 16. Kemudian juga Allah berfirman di dalam Al-Qur'an, An amintum
man fis samai an yursila 'alaikum hasiba. Fasata'lamuna kaifa nadhir. Atau sudah merasa amankah kamu bahwa Dia yang di langit tidak akan mengirimkan badai yang berbatu kepadamu? Namun kelak kamu akan mengetahui bagaimana akibat mendustakan peringatanku. Al-Mulk ayat 17. Imam Al-Baghawi di dalam tafsirnya Al-Ma'lim An-Tanzil menjelaskan bahwa Ibnu Abbas radhiyallahu anhu berkata, apakah kamu merasa aman dari ada yang di langit, yakni azab Allah yang ada di langit? Saat kalian bermaksud kepadanya, Dia akan menyungkir balikkan bumi bersama kalian sehingga bumi berguncang. Mengambil pelajaran. Kesabaran menghadapi musibah harus disertai dengan perenungan untuk menarik pelajaran guna membangun sikap, tindakan dan aksi ke depan demi membangun kehidupan yang lebih baik, termasuk untuk mengurangi potensi terjadinya bencana dan meminimal atau meringankan dampaknya. Dalam semua bencana ada dua hal yang mesti direnungkan. Pertama, penyebab. Yang kedua, penanganan, pengelolaan dampak bencana termasuk rehabilitasi. Terkait dengan penyebab, Allah Subhanahu wa taala menyatakan bahwa musibah termasuk bencana alam memang sudah terjadi sesuai dengan kehendak dan ketentuannya sebagai qadanya. At-Taubah ayat 51. Menurut analisis Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional atau LAPAN, dalam kurun waktu 10 tahun terakhir, tutupan lahan berupa hutan telah hilang di wilayah Kalimantan Selatan. Akibatnya, ketika hujan deras mengguyur wilayah Kalimantan Selatan selama 10 hari berturut-turut, dasbar itu tidak mampu menampung air hujan sehingga meluap dan menyebabkan terjadinya banjir bandang secara keseluruhan. Jumlah lahan yang menyusut di wilayah itu mencapai 322.000 hektar. Di lain sisi, perluasan area perkebunan terjadi cukup signifikan, yaitu seluas 219.000 hektar. Asia Today ID tanggal 18 Januari 2021. Menurut Direktur Eksekutif Wahana Lingkungan Hidup atau WALHI Kalimantan Selatan, Kisworo Dewi Cahyono, masifnya pembukaan lahan terjadi secara terus-menerus turut andil dari bencana ekologi yang terjadi di Kalimantan selama ini. Menurut dia, Kalimantan Selatan berada dalam kondisi darurat ruang dan darurat bencana ekologi. Sebab dari total wilayah seluas 3,7 juta hektar di Kalimantan Selatan, sebanyak 50%-nya sudah dialihfungsikan menjadi pertambangan dan perkebunan kelapa sawit. Kisworo menjelaskan tata kelola lingkungan dan sumber daya alam SDA di Kalimantan sudah cukup rusak dengan daya tampung dan daya dukung lingkungan yang tidak memadai. Hal ini didukung dengan data laporan 2020 mencatat terdapat 814 lubang tambang di Provinsi Kalimantan milik 157 perusahaan batubara yang masih aktif, bahkan ditinggal tanpa reklamasi. Lokatodai ID tanggal 19 Januari 2021. Semua itu patut diduga terjadi karena adanya kolusi antara penguasa dan kekuatan oligarki dengan pembuatan undang-undang baru seperti Undang-Undang Minerba dan Omnibus Law Cipta Kerja. Semua itu terus berlangsung, bahkan bisa semakin parah. Semua itu berpangkal pada pengadopsian sistem kapitalisme yang berlandaskan sekularisme atau pemisahan agama dari kehidupan. Berbagai praktik menyebabkan degradasi ekologi itu sendiri merupakan kemaksiatan. Pangkal kemaksiatan tersebut adalah penerapan sistem kapitalisme yang berpangkal pada sekularisme. Semua kemaksiatan itu mengakibatkan fasad, kemungkaran di muka bumi. Di antara lain berupa bencana alam dan dampaknya. Semua ini baru sebagian akibat yang Allah Subhanahu wa taala timpakan karena berbagai kemaksiatan yang terjadi di tengah manusia. Tujuannya agar manusia segera sadar dan kembali kepada syariahnya. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an, "Zaharal fasadu fil bahri
bima kasabat aydin nas liyuziqahum ba'dallazi 'amilu la'allahum yarji'un. Telah tampak kerusakan di darat dan di laut disebabkan perbuatan tangan manusia. Allah menghendaki agar mereka merasakan sebagian dari akibat perbuatan mereka agar mereka kembali ke jalan yang benar. Ar-Rum ayat 41. Karena itu, kunci dari mengakhiri segala musibah tidak lain dengan mencampakkan akar penyebabnya, yakni ideologi dan sistem sekularisme kapitalisme. Berikut diterapkannya ideologi dan sistem yang telah Allah SWT turunkan. Itulah ideologi dan sistem Islam. Dengan kata lain, terapkan syariah Islam secara kafah dan dalam seluruh aspek kehidupan, termasuk dalam pengelolaan lahan ataupun tanah, sumber daya alam dan lingkungan hidup. Demikianlah Bedah Buletin Kafah edisi 177. Semoga dengan pembahasan ini semakin membuka cakrawala pemikiran kita terkait dengan pentingnya penerapan syariah Islam. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.